Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi bersama belajar mengenai video pembelajaran untuk mapel IPAS di kurikulum Merdeka. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari Bapak Wisnu, Ibu Era Maulida, dan saya Tiani Danilansari. Kami dibimbing oleh Bapak Hamdun. Sebagai anggota kelompok presentasi hari ini, sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan Anda semua tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting. Selamat memperhatikan. Kita akan membahas mengenai komponen dalam kurikulum Merdeka, kemudian langkah pembuatan video pembelajaran, rancangan modul ajar, dan video pelaksanaan pembelajaran berdasarkan modul ajar. Modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Modul ajar juga merupakan rancangan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum Merdeka. Kriteria modul ajar. Yang pertama, esensial. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Keempat, berkesinambungan. Kelima, penyajian menarik dan mudah dipahami. Dan yang keenam, memuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya ada komponen modul ajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen awal, yang keempat asesmen akhir, dan yang kelima media pembelajaran. Komponen modul ajar secara lengkap tersusun menjadi 3 bagian, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum, yang pertama ada identitas penulis modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang selanjutnya model pembelajaran yang digunakan. Untuk yang komponen inti, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada asesmen, yang ketiga ada pemahaman bermakna, dan yang keempat pertanyaan pemantik, yang kelima kegiatan pembelajaran, dan yang keenam refleksi peserta didik dan pendidik. Untuk yang lampiran, yang pertama ada lembar kerja peserta didik, yang kedua ada pengayaan dan remedial, yang ketiga ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, yang keempat ada glosarium, dan yang selanjutnya ada untuk slide selanjutnya yaitu cara menyusun modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi, kebutuhan guru dan siswa berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, sekaligus kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh guru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, setelah modul ajar selesai disusun menggunakannya dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, melakukan evaluasi mengenai efektivitas modul ajar dalam kegiatan pembelajaran sekaligus menentukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. CP, capaian pembelajaran. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Yang pertama, ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, yaitu pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Yang kedua, ada fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Yang ketiga, ada fase C, kelas 5 dan kelas 6, pemahaman IPAS dan keterampilan proses.
Adapun peta konsep dalam video pembelajaran. Yang pertama, konsep video pembelajaran. Yang kedua, unsur video pembelajaran. Yang ketiga, contoh video pembelajaran. Dan yang keempat, praktik membuat atau merekam video pembelajaran dengan Canva. Untuk slide selanjutnya yaitu video pembelajaran. Suatu media audiovisual yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku. Pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Video memungkinkan peserta didik mencermati materi pembelajaran secara lebih mudah dan menarik. Konsep video pembelajaran. Yang pertama ada alur. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan atau motivasi. Yang keempat, gambar gerak dan audio. Unsur-unsur video pembelajaran. Yang pertama, video. Rekaman video presentasi guru. Yang kedua, grafis. Aset visual berupa teks dan gambar. Yang ketiga, audio. Aset suara, narator, dan musik latar. Yang keempat, animasi. Animasi pendukung video, tutorial pembelajaran. Oke, tiba saatnya kita menyaksikan video pembelajaran yang telah kita buat modul ajarnya. Jangan lupa siapkan camilan dan minuman di samping kalian ya. Selamat menyaksikan semuanya.